Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Keshen Julita Enok dari kelas A5 Keperawatan semester 2 dengan NIM 2214201148, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video tentang implementasi kesehatan klien untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep Mkes. Pembahasan yang pertama, pengertian pendidikan promosi kesehatan. Kedua, tujuan lingkup pendidikan kesehatan. Ketiga, ruang lingkup pendidikan. Keempat, pentingnya pendidikan kesehatan. Kelima, konsep manajemen pembelajaran dalam strategi pendidikan kesehatan. Keenam, proses pendidikan kesehatan. Ketujuh, metode pembelajaran dalam pendidikan. Kedelapan, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan. Dan kesembilan, aspek sub-sub dalam pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok, atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku individu. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain: yang pertama, sasaran pendidikan kesehatan. Kedua, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan. Dan ketiga, tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Yang pertama, sasaran pendidikan kesehatan. Dari dimensi sasaran, ruang lingkup pendidikan kesehatan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok, dan pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Kedua, tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan. Menurut dimensi pelaksanaannya, pendidikan kesehatan dapat berlangsung di berbagai tempat, sehingga dengan sendirinya sasarannya juga berbeda. Misalnya, pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dalam upaya kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien, dan pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Ketiga, tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Dalam dimensi tingkat pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dapat dilakukan berdasarkan 5 tingkat pencegahan, yaitu promosi kesehatan. Pada tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan misalnya dalam kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, peningkatan gizi, dan kebiasaan hidup sehat. Perlindungan khusus. Pada tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, misalnya tentang pentingnya imunisasi sebagai cara perlindungan terhadap penyakit pada anak maupun orang dewasa. Program imunisasi merupakan bentuk pelayanan perlindungan khusus. Contoh lainnya adalah perlindungan kecelakaan di tempat kerja. Diagnosa dini dan pengobatan segera. Pada tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan karena rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penyakit yang terjadi di masyarakat. Keadaan ini menimbulkan kesulitan mendeteksi penyakit yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Kegiatan pada tingkat pencegahan ini meliputi pencarian kasus individu atau massal, survei penyaringan kasus, penyembuhan dan pencegahan berlanjutnya proses penyakit, pencegahan penyebaran penyakit menular, dan pencegahan komplikasi. Pembatasan cacat.
Pada tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan karena masyarakat sering didapat tidak mau melanjutkan pengobatannya sampai tuntas atau tidak mau melakukan pemeriksaan dan pengobatan penyakitnya secara tuntas. Pengobatan yang tidak layak dan tidak sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi cacat atau memiliki ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Hal ini terjadi karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penyakitnya. Pada tingkat ini, kegiatan meliputi perawatan untuk menghentikan penyakit, pencegahan komplikasi lebih lanjut, serta fasilitas untuk mengatasi cacat dan mencegah kematian. Rehabilitasi. Pada tingkat ini, pendidikan kesehatan diperlukan karena setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, seseorang mungkin menjadi cacat. Untuk memulihkan kecacatannya itu, diperlukan latihan-latihan. Untuk melakukan suatu latihan yang baik dan benar sesuai dengan program yang ditentukan, diperlukan adanya pengertian dan kesadaran dari masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ada rasa malu dan takut tidak diterima untuk kembali ke masyarakat setelah sembuh dari suatu penyakit, atau sebaliknya, masyarakat mungkin tidak mau menerima anggota masyarakat lainnya yang baru sembuh dari suatu penyakit. Pentingnya pendidikan kesehatan. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan kesehatan itu penting dan perlu diberikan. Antara lain, yang pertama, tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat. Kedua, terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri. Konsep manajemen pembelajaran dalam strategi pendidikan kesehatan. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, ahli pendidikan kesehatan harus sudah diikutsertakan agar dapat menyumbangkan usaha untuk mengubah perilaku dan meyakinkan masyarakat tentang manfaat usaha kesehatan. Kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, ahli pendidikan kesehatan diikutsertakan dalam mengawasi perkembangan usaha tersebut. Jika ada hambatan atau penyimpangan, ia akan dapat memberikan bahan pertimbangan atau cara penyelesaian yang lain, terutama yang berhubungan dengan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Ketiga, penilaian. Pada tahap ini, ahli kependidikan kesehatan diminta untuk turut menilai seberapa jauh program atau usaha itu telah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, tindak lanjut. Tahap ini sebenarnya termasuk dalam kegiatan untuk memantapkan usaha sehingga dapat berlanjut dengan baik. Proses pendidikan kesehatan. Yang pertama, persoalan masukan. Persoalan masukan dalam pendidikan kesehatan adalah menyangkut sasaran belajar, yaitu individu, kelompok, atau masyarakat yang sedang belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Kedua, persoalan proses. Persoalan proses adalah mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan, kemampuan, atau perilaku pada diri subjek belajar tersebut. Ketiga, keluaran. Keluaran adalah merupakan hasil belajar itu sendiri yang berupa kemampuan atau perubahan perilaku dari subjek belajar. Metode pembelajaran dalam pendidikan. Metode pendidikan kesehatan pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk penyampaian pesan kepada sasaran pendidikan kesehatan, yaitu individu, kelompok, atau keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan sekelompok pengunjung. Kedua, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Keunggulan metode diskusi kelompok yaitu memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat, merupakan pendekatan yang demokratis, dapat memperoleh pandangan dan wawasan, membantu mengembangkan kepemimpinan. Ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menyajikan suatu prosedur atau tugas, cara menggunakan alat, dan cara berinteraksi. Demonstrasi dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media seperti video dan film. Metode demonstrasi digunakan jika memerlukan contoh prosedur atau tugas dengan benar
bila tersedia tenaga pengajar yang terampil membandingkan suatu cara dengan cara yang lain. Tempat pelaksanaan pendidikan kesehatan, pendidikan kesehatan di keluarga, pendidikan kesehatan di sekolah, pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja, dan pendidikan kesehatan di tempat umum. Aspek Sobut dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap sehat dan sakit. Masyarakat mempunyai batasan sehat atau sakit yang berbeda dengan konsep sehat dan sakit versi sistem medis modern. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan dalam masyarakat sangat dipengaruhi tingkah laku kesehatan. Beberapa pandangan yang berasal dari agama tertentu kadang-kadang memberi pengaruh negatif terhadap program kesehatan. Aspek sosial yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Yang pertama, penghasilan. Masyarakat yang berpenghasilan rendah menunjukkan angka kesakitan yang lebih tinggi, angka kematian bayi dan kekurangan gizi. Kedua, jenis kelamin. Wanita cenderung lebih sering memeriksakan kesehatan ke dokter daripada laki-laki. Ketiga, jenis pekerjaan yang berpengaruh besar terhadap jenis penyakit yang diderita pekerja. Keempat, self-concept. Menurut Merriam-Webster adalah yaitu gambaran mental yang dipunyai seseorang tentang dirinya, ditentukan oleh tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Yang kelima, image kelompok. Image seseorang individu sangat dipengaruhi oleh image kelompok. Keenam, identitas individu pada kelompok. Contoh satuan acara penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran yang menjadikan seseorang dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Berbagai masalah atau penyakit dapat timbul bila tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, di antaranya seperti diare, seperti flu atau batuk, cacingan, TBC, hepatitis, penyakit mematikan seperti SARS, dan penyakit kulit, dan lain sebagainya. Manfaat dari berperilaku hidup bersih dan sehat antara lain: terhindar dari semua penyakit dan tidak mudah sakit, terciptanya lingkungan dan suasana yang nyaman, terciptanya masyarakat yang sadar dan mengerti akan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, tercapainya kualitas hidup yang tinggi. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat: cuci tangan dan gosok gigi, dan masih banyak yang lainnya. Ayo segera daftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.